Dengan suara serak gemetar, Pak Harto berucap, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kata-kata itu terdengar seperti belati yang menghujam jantung, mencabik-cabik martabat sosok yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Usai berpidato, Pak Harto menyaksikan pengambilan sumpah jabatan B.J. Habibie. Serah terima jabatan dilakukan dengan tegang, suram. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah. Wajah Pak Harto tampak letih saat menyalami mantan wakilnya. Ketika semua usai, Pak Harto menuju ruang Jepara. Langkah-langkahnya Namun kehidupan Pak Harto tak jadi lebih baik setelah lengser. Dia mengurung diri di Cendana, sangat membatasi kedatangan petinggi militer dan kerabat. Keluarga besar Cendana juga menutup diri. Simbol yang menindas mereka akan ditunggangi. Kemarahan publik memang belum berlalu. Demonstran yang menuding Pak Harto korupsi masih kerap membanjiri gerbang rumah keluarga Cendana. Karena itu pula, sekitar 2 bulan pasca lengser, Pak Harto mengumpulkan keluarga besarnya di Puri Retno Anyer, Banten. Di tepi pantai yang sekali-sekali digempur gemuruh ombak, Pak Harto mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keputusannya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan hujatan mereda, justru sebaliknya. Namun dia meminta anak-anak, menantu dan cucunya untuk ikhlas menerima kondisi. Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih, saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat. Untuk mempertahankan kedudukan Bapak harus mengorbankan jiwa mereka yang masih muda-muda dan masyarakat yang lainnya. Bapak tidak akan lakukan itu. Kalian harus sabar. Kalian harus tidak dendam. Itu yang selalu dikatakan. Jangan dendam. Kan dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dendam, coba kamu nanti balas dendam ini. Yang dibalas itu belum tentu mereka terima. Dia akan membalas lagi. Akhirnya saling balas-membalas sampai kapan gitu. Jadi jangan. Kisah renggangnya relasi Pak Harto dan anak emasnya, Habibie, sejak pengunduran diri Pak Harto dari kursi presiden memang sudah menjadi rahasia umum. Setelah Pak Harto membacakan lengser, melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya, kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Lalu saya dapat perintah dari Pak Habibie, kemana Pak Harto? Ke sana Pak, kita kejar. Pak Harto sudah naik kendaraan. Sehingga mulai saat itu Pak Habibie tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto sampai akhir hayatnya. Banyak kisah soal ini, banyak pula spekulasi yang bertebaran. Juli 1968, sekitar 2 bulan setelah Pak Harto undur diri dari kekuasaan, Duce Welle Damsur, seorang Indonesianis dari Jerman, sempat bertemu Pak Harto. Mereka bicara sekitar 1 jam, dan dalam kesempatan itu, Diotz bertanya kesan Pak Harto tentang Habibie.
Yudz menyebut wajah Pak Harto langsung berubah serius dan Pak Harto hanya menjawab dengan satu kalimat, "Habibie membiarkan saya dihujat." Namun, Habibie pernah bicara perihal persoalan ini di hadapan publik. Selepas mundur dari puncak kekuasaan, Pak Harto makin religius. Tutut pernah berkisah bahwa ayahandanya rutin bersolat tahajud menghadap kiblat. Padahal dokter menyampaikan tidak mengapa tak menghadap kiblat bila sedang sakit. Namun Pak Harto bersikukuh. Tutut pun meminta sang adik Sigit Haryoyudanto untuk memutarkan kasur ayah mereka agar menghadap kiblat. Sisi religius Pak Harto juga terpotret oleh kisah Quraisy Shihab, Menteri Agama pada kabinet terakhir Pak Harto. Quraisy mengakui perubahan dramatis dalam kehidupan Pak Harto setelah mundur dari kekuasaan. Selain rutin salat tahajud, Pak Harto juga kerap mengajak Quraisy berdiskusi soal ritual, kadar kekhusyuan sholat, hingga derajat ketakwaan. Dalam diskusi-diskusi mereka, Pak Harto menyimak setiap kata dengan penuh perhatian, sebagaimana seorang murid yang haus akan ilmu dari gurunya. Ketakwaan adalah bekal terbesar dalam mengarungi badai kehidupan. Mungkin juga masuk kategori daripada fitnah. Setahun tak lagi menjabat, Pak Harto yang ketika itu berusia 78 tahun terkena stroke ringan. Meski sempat dirawat di rumah sakit, kian hari kesehatannya kian menurun. Pak Harto sehat, Pak. Pak Harto sehat, Pak. Tidak, diam saja. Pak, Mbak Tutut tadi beritahu, tidak usah. Bapak sampai marah gitu sama saya kan. Setelah berjuang melawan penyakitnya selama